Fadila sendiri, yang lainnya adalah Pria, dan mari kita sambut inilah Ibu Dr. Astisti Astiani. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas Irman. Baik, Ibu sudah siap ya untuk pemaparannya? Siap? Baik, silakan, nanti saya akan mengingatkan di 5 menit terakhir waktu. Baik, terima kasih banyak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini komunitas di Kalimantan? Semoga sehat dan bahagia senantiasa. Salam hormat saya kepada Mas Irman, wah yang udah keren dan kece banget ngebawain acara hari ini. Juga salam hormat saya ke Pak Ali dan guru saya tadi sudah pemaparan duluan. Pak Eko, sebenarnya saya jadi udah dari tadi tuh duduk tegap gitu ya menyimak dua materi yang keren tadi gitu ya. Jadi kehadiran saya di sini cuma sebagai pelengkap aja. Judul agenda kita kali ini adalah mari lawan kejahatan di dunia digital. Sebetulnya tadi sudah dibahas tuntas oleh Pak Ali, mohon izin untuk menambahkan. Next lagi, mohon izin untuk next. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Asri Dwi Andriani. Teman-teman bisa panggil Asri. 2 bulan yang lalu saya udah dilantik sih jadi rektor gitu ya. Aktivitas sehari-harinya akademisi dengan tugas tambahan sebagai rektor di Universitas Putra Indonesia di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ini belum diupdate CV-nya. Kemudian Media and Campaign Director di Next Generation Indonesia, sempat jadi narasumber Gerakan Nasional Literasi Digital. Bagi teman-teman yang pengen interaksi lebih lanjut, kita bisa follow-followan di Instagram @asrialbasri. Mohon izin next lagi. Sebetulnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tadi sudah dijelaskan ya bahwa tingkat pertumbuhan pengguna internet di Indonesia tuh makin hari tuh makin tinggi gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ali gitu ya, 70% lebih gitu ya masyarakat Indonesia menggunakan internet dengan durasi yang juga cukup tinggi gitu ya. Sepertiga kehidupan kita gitu ya menggunakan internet. Pada akhirnya apa? Internet itu jadi dunia nyata kedua gitu ya. Setelah bagi masyarakat Indonesia gitu ya. Sepertiga kehidupannya kan internet, jadi kebutuhan dasar tidak lagi seperti teori hierarchy of need-nya Maslow, sandang pangan papan, tapi ada yang keempat, sandang pangan papan dan colokan atau wifi gitu ya. Mohon izin next lagi. Nah pada akhirnya itu memancing gitu ya, sama juga walaupun kita nih saya interaksi, sebenarnya saya sekarang ngobrol di depan layar komputer gitu ya, tapi di seberang sana teman-teman tetap kita berinteraksi itu dengan manusia. Ada ada hati dan pikiran orang lain yang harus kita jaga. Nah sama seperti juga di dunia nyata ada kejahatannya, di dunia maya pun sama ada kejahatannya. Maka dari itu kita harus menjaga diri kita dari kejahatan di dunia maya atau disebut dengan cybercrime. Dengan cara apa? Dengan belajar digital safety atau keamanan digital. Tadi sudah dijelaskan bahwa keamanan digital merupakan proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman, tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki seperti tadi ya, sudah dijelaskan bagaimana cara menjaga data pribadi, bagaimana memilih password yang kuat, tapi juga untuk melindungi data pribadi yang sifatnya rahasia. Next lagi, mohon izin. Ya, apa saja sih yang akan kita pelajari di keamanan digital gitu ya, tadi sudah dijelasin. Next lagi, mohon izin. Nah, salah satunya kalau tadi Pak Eko ngejelasin soal cyberbullying yang jadi yang jadi momok menakutkan gitu ya bagi remaja atau pelajar di Indonesia. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah phishing. Phishing itu apa sih teman-teman? Adalah pencurian data pribadi yang merugikan pengguna. Mohon izin next lagi. Nah, teman-teman pernah nggak sih kayak dapat WA gitu ya, selamat Anda mendapatkan hadiah sebesar 100 juta rupiah. Informasi lebih lanjut silahkan klik tautan di bawah ini. Pas kita klik, nah hati-hati bisa jadi itu link phishing. Kalau tidak kalau tidak meyakinkan gitu ya, nanti data-data pribadi yang ada di handphone kita, di perangkat kita itu diambil sama mereka, sama oknum yang tidak bertanggung jawab, dicuri data kita. Di kota saya aja teman-teman, di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat sudah ada 2 korbannya. Jadi dia asal ngeklik link yang tidak aman, kemudian data-data pribadi di perangkatnya dibocor tuh, diambil gitu ya. Yang mungkin saja di galerinya tuh ada foto KTP atau foto KK. Jadi 2 orang tersebut tiba-tiba dimintain telepon, ditagih pinjaman online, padahal dia ngerasa nggak pernah minjem gitu. Nah data-data pribadinya dicuri gitu. Itu sampai lumayan heboh, masuk ke
koran lokal. Nah, jadi biar kita kan ada jadi korban gitu ya, kita bisa jadi korban kalau ngerasa rugi secara material maupun moral gitu ya. Bisa juga jadi sasaran. Nah, kalau misalkan biar nggak jadi korban, caranya gimana sih? Saat menerima pesan mencurigakan, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah cermati alamat situs. Misalkan, informasi lebih lanjut, silahkan klik www.briberkahpoin.blogspot.com. Nah, kalau misalkan udah ada belakangnya blogspot.com atau wordpress.com, abaikan aja teman-teman. Karena itu link atau hostingan gratis yang bisa dipakai sama siapa aja. Karena biasanya perusahaan profesional itu belakangnya pasti .com, artinya komersial. Nah, itu boleh gitu ya. Atau .co.id, perusahaan komersial yang ada di Indonesia, atau .ac.id itu boleh. Akademik gitu ya, berarti itu institusi pendidikan. Atau misalkan dari pemerintah .gov itu boleh gitu ya. Terus hati-hati juga kalau kita dapat SMS tapi nomornya pribadi gitu ya, nomor personal 0856 atau 081. Nah, itu abaikan aja. Karena biasanya perusahaan-perusahaan resmi mereka tuh nge-SMS blast gitu ya, nge-broadcasting pesan itu biasanya pakai nama yang resmi, kayak misalkan Kemendikbud, langsung aja nggak pakai nomor personal 08 bla 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 gitu. Lalu jangan panik, kan ada juga ya scamming atau phishing yang pura-pura, aduh ini di jalan nih ban bocor atau kena tilang minta transfer uang atau lagi di penjara bla bla bla. Nah, modusnya seperti itu. Jadi teman-teman jangan langsung panik, apalagi sekarang ngeri juga ya, guru besar katanya, saya juga lihat beritanya di Instagram, profesornya di Google gitu ya, sampai mengundurkan diri, peneliti senior yang menciptakan AI karena dia tuh takut dengan perkembangan artificial intelligence. Bahkan salah satu kasusnya ada seorang kakek yang ditelepon gitu ya, contoh rekaman suara cucunya diolah sedemikian rupa, pada akhirnya pura-pura tabrakan gitu dan minta ditransfer uang tertentu, sampai modusnya udah pakai AI gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kan kita juga dihebohin gitu ya sama BTS yang nyanyi lagu bahasa Indonesia, sama Presiden Jokowi nyanyi juga lagu yang lagi ngehits pakai aplikasi AI. Nah, kita juga harus hati-hati. Lalu untuk pencegahannya apa sih? Nah, teman-teman sudah ada di track yang tepat gitu ya. Sekarang sudah mengupdate diri tentang kejahatan di dunia cyber. Tadi udah dijelasin soal pengamanan data pribadi sama Pak Ali, udah dijelasin soal cyberbullying sama Pak Eko. Jadi semakin hari kita harus semakin update, karena ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita ada di era digital, revolusi keempat tadi sudah dijelasin ya, dan era society 5.0 gitu ya. Lalu yang kedua, tentu saja jangan asal klik ya teman-teman, abaikan aja, atau kalau mau blok aja gitu, nggak apa-apa kok, nggak ngelanggar hukum kalau emang ngeganggu gitu ya. Yang selanjutnya, si phishing ini, si tautan phishing ini bisa kita dapat di WA, bisa di SMS gitu ya, atau juga bisa di email. Nah, caranya ada nih teman-teman, tekniknya Hover itu teman-teman, kalau kita dapat email suka diarahkan ke klik tombol warna hijau gitu ya. Nah, caranya kita arahkan mouse kita ke tombol klik warna hijau itu, open gitu ya, atau oke, tapi jangan dulu diklik, di ini aja, diarahkan aja. Nah, biasanya di sudut kiri bawah suka ada link tautan yang dituju. Kalau meyakinkan ya klik aja boleh, tapi kalau nggak mendingan jangan gitu ya. Karena si link phishing ini suka menyerupai bentuk aslinya. Contoh misalkan www.google.com. Kita tahu kan Google tuh O-nya ada 2 misalkan ya. Si link phishing ini O-nya ada 3 gitu. Nah, jadi kan kalau kita nggak terlalu cermat bisa jadi kita terkecoh gitu, seperti itu. Kemudian pastikan keamanan website. Nah, si linknya sendiri kita lihat gitu ya. Kan biasanya kalau di link itu teman-teman ada simbol gembok kebuka, ada simbol gembok ketutup. Nah, sebisa mungkin pilihlah hanya yang simbol gembok ketutup aja, karena itu sudah pasti aman gitu ya. Atau ada HTTP, ada HTTPS. Nah, kalaupun memungkinkan, pilihlah yang HTTPS karena S-nya tuh secure. Artinya apa? Link yang kita tuju aman gitu ya, dibanding HTTP doang. Berarti belum diverifikasi tuh HTTP gitu ya. Gunakan browser versi terbaru gitu ya. Jadi kalau Google kita minta update, Instagram kita minta update aja, karena biasanya sistem pengamanannya juga ikut terupdate. Lalu waspada jika diminta data pribadi. Nih, hati-hati teman-teman kalau misalkan dapat WA, kalau ngeinstall aplikasi gitu ya, game selalu, atau pinjaman online gitu ya, suka dimintain, bolehkah aplikasi ini
mengelola panggilan Anda. Nah, jangan asal yes gitu ya. Jangan asal oke. Bolehkah aplikasi ini mengelola panggilan Anda, mengelola kamera Anda, mengelola galeri Anda? Kalau kita okein tanpa dibaca dulu, nah bisa jadi si mesin tersebut ya, maksudnya si aplikasi tersebut boleh ngacak-ngacak data-data pribadi yang ada di handphone kita gitu. Jadi waspada gitu ya. Lalu cek akun online secara rutin. Nah, kalaupun misalkan gimana nih caranya kalau misalkan kita sudah jadi korban, yuk kita sama-sama jadi pemutus mata rantai phishing ini dengan cara apa? Laporin teman-teman ke 1506655 gitu ya, atau ke konsumen.ojk.go.id. Jadi teman-teman bisa screenshot tuh kerugiannya terus dilaporin gitu ya, karena mereka tuh bisa dijerat sama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukumannya sampai dengan 6 tahun penjara dan denda sampai dengan 1 miliar. Next lagi. Ya, nah tadi sebetulnya sudah dijelaskan sedikit. Nah, lalu gimana caranya sih kita mengaktifasi akun kita? Yang paling simple itu adalah di handphone gitu ya. Ini ada namanya 2FA, teman-teman, 2 factor authentication gitu ya, autentifikasi dua arah yang bisa mengklarifikasi kalau ada perangkat asing yang akses akun milik kita. Contoh, misalkan kalau kita biasa buka Instagram atau misalkan buka WA nih di handphone Samsung misalkan ya, mereknya X gitu, tiba-tiba suatu hari ada perangkat asing yang mau ngakses akun milik kita gitu ya di iPhone. Nah, si 2FA ini bakalan mengklarifikasi, asli ini bener kamu nggak sih? Kalau bener kamu bakalan dikasih akses, kalau enggak yang akan gitu ya. Caranya ini ada di Google, ada di Facebook, ada, nah, atau di WhatsApp. Caranya teman-teman tinggal masuk ke setelan, kemudian tap titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih akun. Lalu pada daftar menu kemudian pilih verifikasi 2 langkah, tinggal diklik aja. Mohon izin next. Ya. Pada menu verifikasi 2 langkah, tab aktifan tinggal diklik aja. Kemudian kita masukkan 6 digit PIN gitu ya, 2 kali. Next lagi, mohon izin. Nah, lalu biasanya kita dimintain alamat email. Kalau suatu hari kita lupa email, udah selesai, verifikasi 2 langkah sudah aktif gitu ya. Jadi ini akan meminimalisir orang asing yang bakalan ngakses akun milik kita. Jadi selangkah lebih aman gitu. Next lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Tidak ada yang 100% aman di dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resiko sedapat mungkin. Tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Ali. Mohon izin next lagi. Ya, sama juga pesannya bagi teman-teman yang yang ingin gitu ya mencari lebih tahu atau mencari lebih dalam gitu ya tentang keamanan digital, bisa datang ke www.literasidigital.id atau follow Instagramnya @siberkreasi ya teman-teman. Yang kita lakukan gitu ya, saya jadi ingat sebagai penutup gitu ya, ingat quote-nya Charles Darwin, terlepas pro dan kontra gitu ya tentang teori evolusi, tapi apa yang dia ceritakan gitu ya, apa yang dia sampaikan, kalau menurut saya itu relate dengan kondisi kita saat ini, bahwa makhluk yang akan bertahan hidup gitu ya bukanlah mereka yang paling pintar, bukan mereka yang paling kuat, bukan, tapi adalah mereka yang paling adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Darwin ngomongin gitu, dia ngomongin evolusi gitu ya, perubahan secara lambat, apalagi kita gitu ya, kita tuh revolusi perubahan secara cepat, tidak cuma yang pertama tadi Pak Eko bilang sampai keempat gitu ya. Maka daripada itu kita harus bisa beradaptasi terhadap perubahan zaman, termasuk mengamankan perangkat digital kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke Kak Irman selaku moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.